Oh, ini kayak lontong ini rek ya, dibungkus seperti ini, modelnya lontong yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi teman-teman. Mudah-mudahan siang hari ini teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan urusannya lancar ya. Sama Anda lihat di belakang saya itu kapal yang dibungkus pakai terpal ya. Di video sebelumnya sudah saya tunjukkan persiapannya, yaitu masang-masang beton, masang-masang besi beton, ya betul, besi beton yang dipakai untuk dudukan si terpal-terpal ini. Tujuannya sudah saya kasih tahu, yaitu untuk membungkus kapal ini karena kapal ini mau dilakukan coating atau pengecatan atau pelapisan dengan cat seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sebelah sini ada Brimob dan di sebelah itu ada warga, makanya kita bungkus seperti ini. Dan sekarang kita udah tidak bisa naik lagi karena akses tangganya sudah tertutup oleh ini ya. Cuma nanti akan saya tunjukkan beberapa perkembangan pembangunan kapal di Bahari Mas Kalimantan ini, dan juga nanti mungkin kalau sempat kita akan ke tempat lokasi pembangunan kapal satunya yang dekat sini. Selamat menyaksikan. Juga lagi proses bikin wheelhouse ya, sudah jadi ini simetri ya, kanan kiri depan belakang simetri ya, seperti wheelhouse pada umumnya lah ya, tapi ini modelnya diamond ya, diamond. Dari bawah ini sudah mulai naik seperti ini, sudah proses seperti ini. Komponen kemarin kita cat di sini, di dalam ruangan blasting dan coating, jadi cat primer ya di ruangan ini. Nah, kalau ini kayak lontong ini rek ya, dibungkus seperti ini, modelnya lontong yang ini. Gawe apa piye Cerek, tak jelas sih. Nah itu, ini nanti kita naik ke sana ya. Nah ini kenapa dibungkus seperti ini? Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, ya, yang ada orang masang-masang beton-beton itu, ini dibungkus seperti ini rek, ya. Karena di sebelah sini Brimob dan di sebelah sana itu rumah warga. Makanya kita untuk coating, untuk pengecatan lambungnya, deknya kita bungkus seperti ini. Nah itu, jadi ditutup seperti ini, kemudian disiram air, dan di dalam itu dilakukan pengecatan. Mas, ya wis. Kita udah nggak bisa naik ke tongkang ini ya, saya akan tunjukkan di bagian bawahnya saja. Kita akan coba masuk sedikit. Nah ini, kalau yang di video sebelumnya itu ini masih warna merah, ini sudah warna abu-abu. Ini artinya sudah second dia, nah, atau sealer. Baunya pun masih bau cat ini. Kita lihat ke belakang, mungkin ada yang sedang proses ngecat. Takbutnya sudah sampai degosnya sudah tertutup semuanya. Dan teman-teman kelihatannya lagi masang ini stay untuk bulwark. Nah ini Pak Pepep ini lagi ngecat, lagi apa? Ngaduk cat. Kita lihat proses ngaduk masih kira. Kok bau Mas yo? Nah itu. Wih. Nah itu proses ngaduk ya. Kenapa? Lambung. Oh gitu. Cat lambung. Lagi ngecat ya? Nah itu. Bonus gampang nanti, bonus. Weh. Kita lihat dari belakang. Ngecat sampai mana Mas? Sini ya? Belakang. Gitu ya. Bau enggak? Bau sekali ya? Hah? Dari depan. Kita coba dari sini aja. Wah, itu proses ngecat ya, Rek. Mas ini lagi, siapa yang ngecat Mas? Sampean? Nah ini asalnya kan warna merah ini primer. Dan itu lagi di coating di bagian sana itu. Nah itu proses coatingnya itu. Tuh. Oh. Ya. Nah itu. Nah itu yang di bagian belakang sedang proses pengecatan. Lalu di bagian depan dia sudah selesai semua. Dari lambung, bottom, semuanya sudah selesai. Nah ini saya tunjukkan di, sebentar saya ambil nafas dulu ya. Kita nanti masuk sekitar berapa detik itu kuatnya ya saya tunjukkan. Karena di dalam itu bau sekali Rek. Nah ini lagi proses coating. Nah itu
Set. Nah, di bagian bawahnya juga sudah semuanya. Ya, bagian bawah. Tuh, ini mulut saya tutup. Tadi lupa enggak pakai masker. Nah, bagian bawah sealer atau second coat-nya sudah. Tinggal di belakang ini. Nah, itu lagi proses pengecatan untuk second-nya. Seperti itu, kita keluar. Ya memang lain ya, jadi di dalam situ itu bau sekali rek ya. Dan ini kalau misalnya dia tidak ditutup seperti ini, dia terkena angin, maka baunya atau hembusan cat, hamburan cat itu akan kemana-mana. Kita tutup seperti ini itu sangat efektif sekali ya untuk mengurangi polusi. Jadi yang baunya kerasa sekali itu di dalam situ. Bahkan saya di sini ini udah tidak terasa bau. Nah, hanya sedikit sekali. Nah, saya di sini nih, nah, tidak terasa bau. Tapi kalau udah masuk sekitar 1 meter ke situ, itu bau cat sangat kuat. Nah, untuk takbutnya yang di degosnya sudah selesai ya, bukan sudah selesai, sudah ya 80% lah, tinggal masang dek-deknya saja di wheelsnya itu. Kemudian di belakang ini ada teman-teman lagi bikin apa, steering gear room. Nanti kita naik sambil kita lihat penampakan tape dibungkus ini dari atas. Nah, ini saya sudah berada di atas takbut. Dan ingat, tingginya ini 60 cm ya. Bibir ini 60 cm. Jangan kurang. Ya, 60 cm. Kita masuk. Nah, ini. Tuh, di bawah pondasi mesin sudah sering saya tunjukkan. Dan di atas ini di situ ada tiga tulang besar, itu memang dikhususkan untuk dudukan towing atau untuk pemegang towing nanti itu. Kemudian di bawah-bawah bukaan itu selalu dikasih tulang besar seperti ini. Jadi ini kecil atau ordinary, dan ini web. Bahkan di situ dekat dengan sekat juga kita kasih web. Oke, seperti itu. Oke. Nah, ini ruangan untuk dapur dan meshroomnya. Di atas itu ada toilet, ada akses tangga naik ke Wilos, dan ada 2 kamar kapten dan KKM. Seperti takbut-takbut pada umumnya. Oke. Nah, ini steering gear room atau ruang steering ya, ruang steeringnya takbut ya, wis kayak gini kira. Dan ini sangat berpengaruh ke freeboard ya, sangat dipengaruhi ini ketinggian freeboard atau garis muatnya nanti. Saya kemarin ada nemu kasus dia steeringnya itu ada di dalam tangki ini, tidak dinaikkan begini. Dan pada saat saya mau menaikkan draft, kapalnya tingginya 2,9, freeboardnya itu 2 meter ya. Saya minta dinaikkan 40 cm. Itu pertimbangan si rudder stoknya itu sangat berpengaruh. Nanti saya tunjukkan ya, saya ada coret-coretan nanti. Nah, jadi yang saya maksud tadi, saya pernah menemui sebuah kapal ya, sebuah kapal seginilah potongannya. Kemudian dia itu draftnya 1 meter itu 2 meter itu di sini. Saya mau naikkan dia menjadi 2,4 meter. Ternyata rudder stoknya itu di sini, rek. Habisnya rudder stok itu di sini. Nah, ini di sini. Di bawah garis air nggak boleh. Jadi rudder stok ini bukan rudder stok ya, ini busing. Busingnya rudder stok itu di sini. Maka tidak diizinkan naik 40 cm. Naiknya maksimal sampai di sini. Naiknya di sini, jadi tidak bisa naik 40 cm, tapi naik cuma 30 cm. Jadi freeboardnya dia cuma berkurang sekitar 30 cm saja. Padahal rencananya saya ubah menjadi 600. Tadinya 2 meter atau 2,1, sorry, tidak 2 meter pas ya, 2,06 berapa gitu. Saya mau jadikan 2,45 gitu. Jadi naik sekitar 40 cm tidak diizinkan. Karena rudder stoknya ini busingnya berada di sini. Nah, sebenarnya kalau misalnya sudah seperti ini, ya ini deck, kemudian ini bagian bottom, lalu rudder stoknya itu naik sampai atas ini, maka kamu draft berapapun, yang penting perhitungan stabilitasmu masuk, tidak ada masalah. Karena si draft ini tidak akan melewati busing dari rudder stok ini. Ini kan posisinya berada di atas deck, dia dikasih steering gear room seperti ini. Kalau yang pernah saya temukan itu, steering gear roomnya itu ada di after peak. Dan ini ditulis after peak tank, artinya di sini kadang-kadang diisi balas juga, tapi sama pemiliknya jarang sekali diisi balas karena khawatir takut rusak. Di sini ada tiller, ada pipa-pipa hidrolik, di sini mereka
Itu, tapi kerepotannya yaitu pada saat kita mau ubah draftnya tidak diizinkan. Makanya kenapa takbut-takbut selalu berada di atas begini ya. Ada juga takbut-takbut yang di dalam itu, di dalam after peak tank, tapi sudah diperhitungkan bahwa draftnya itu di bawahnya si busing ini. Draft maksimumnya di bawahnya si busing itu dan sudah sesuai. Nah, kita bisa lihat ya dari atas ini, itu penampakan kapal yang dibungkus ya, itu. Jadi itu yang kemarin saya tunjukkan yang dipasang berupa beton-beton itu ya. Nah, ini dibungkus seperti ini dan ini sangat efektif sekali untuk mengurangi polusi udara akibat hembusan atau hamburan si cat yang tidak efektif itu. Seperti ini. Jadi dari belakang sampai ke depan dibungkus. Nah, itu tadi pandangan dari atas, sekarang kita lihat dari sebelah kiri. Nah, seperti ini ya. Ada yang pakai terpal, ada yang pakai kain gitu ya. Oke ya, sekarang kita akan ke sana. Kita di sana ada membangun satu buah takbut juga, punya perusahaan lain. Tapi akan saya tunjukkan kira-kira progresnya udah sampai mana. Kita langsung ke sana aja. Nah, ini ya. Kita sudah sampai di salah satu galangan yang saya tunjuk tadi ya. Dan ini kapal yang sedang kita bangun di sini. Ini Sinar Surya 12 namanya. Takbutnya ini panjangnya sekitar 30 meter ya. 30 meter dan di sini MLC. Dia ruang ABK-nya di atas air, bukan di bawah air. Kebanyakan takbut kan ruang ABK-nya di bawah air ya, ini di atas air. Assalamualaikum. Weh, bikin apa ini, Om? Bikin apa? Hah? Oh, tangga. Nah, ini yang bener-bener V-bracket ya. Kan ada banyak jenis ini. Ada I-bracket ya, ada Y-bracket dan ini namanya V-bracket. Karena bentuknya V, kemarin tidak terkontrol itu, tidak apa-apa, kita ada perubahan nanti. Ya, dan ini skeknya satu, cuma skeknya kok terus dikasih bracket-bracket disirim gue apa? Sejarno lah, kreasi nih wong-wong ya. Oke. Nah, ini juga yang pengen tahu, Pak, naikkan kapalnya gimana ke darat itu ya, ini seperti ini. Ya, dia pakai balon atau airbag, kemudian kalau kapalnya kecil itu ya cukup ditarik pakai eksavator seperti ini. Ditarik pakai ini aja, udah naik dia. Dan setelah naik dipasang dudukan-dudukan itu. Kalau kapalnya gede itu nariknya pakai itu, pakai kren itu. Nah, ini pun masih ditahan kren ya, masih di atas ditahan menggunakan kren sambil ditarik pakai eksa ini. Ya, seperti ini saja. Nah, ini kita sudah berada di atas takbutnya dan kita lihat itu tadi proses naikkan takbut kecilnya, dan lokasi kita tadi ada di sebelah sana, Pak Harimas Kalimantan tadi. Kemudian ini steering gear room ya, steering gear room. Ini enggak tahu tujuannya apa, kemarin itu pemiliknya minta di putus atau ditakok seperti ini. Sebenarnya enggak pengaruh ya, karena pipanya atau talinya itu berada di atas pipa itu. Tapi ini minta ditakok mungkin supaya pandangannya luas gitu aja ya. Dan ini akses ke steering gear roomnya di sebelah port side dan itu di starboard. Di dalamnya udah ada belum, Om? Oh, belum ya? Tongkat kemudi? Belum. Ya. Terus ini, Om. Ini mumpung belum di itu ya, ini bisa dinaikkan enggak, Om? Dinaikkan lagi. Jangan di sini nih. Ini dinaikkan sampai rata ini. Ininya. Sambung sekitar 1 meteran lagi boleh, Om. Itu pengaruh ke perhitungan stabilitas nanti. Itu. Dinaikkan 1 meter dua-duanya ya. Biasa. Oke, ini namanya towing hook dan ini emergency exit. Ketika ada apa-apa, ABK bisa keluar dari sini. Nah, itu seperti takbut-takbut pada umumnya. Di dalam ini ada ruangan-ruangan dapur, kemudian messroom, lalu kamar kapten, kamar KKM. Kita langsung masuk aja. Nah, ini kita naik langsung ke forecastle ya, forecastle. Nah, ini ruangan-ruangannya. Ini ruangan kapten dan ini ruangan KKM ya, kapten dan KKM ya, seperti ini. Halo Dan. Dan ini wheel house-nya. Wheel house kita naik. Kapalnya gede sekali, Rek. Nah,
itu ada jendela nanti di sini ya. Ada jendela dan ini jendelanya sudah di lubang semua kecuali yang ini. Kemarin ada sangsut ini di 4 titik. Depan 2, belakang 2. Itu kok belum dibuka, Om? Yang tengah itu. Oh iya. Iya. Oh ya udah. Oke. Dan ini akses turunnya. Nanti di sini meja kemudi apa segala macam. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari belakang seperti ini ya. Dan ini beda dengan yang di sana tadi, ini sama sekali belum dicat ya. Jadi plat yang datang dari pabrik langsung dipasang. Nanti di blasting dan coating setelah semuanya jadi. Nah, kalau di tempat kita tadi itu di blasting, kemudian dicat primer dulu baru dipasang. Seperti itu. Oke. Dan ini ada akses. Nanti setelah jadi semuanya kita review ya. Sementara saya tunjukkan sekilas-sekilas saja. Nah, ini kamar mesinnya ya. Jadi ini generator atau AE, dan di sini juga ada AE, dan pendinginan AE ini sama. Saya bikin sama seperti kapal-kapal yang dibangun di Bahari Mas, menggunakan pendinginan dalam atau tangkinya tersendiri. Seperti itu. Dan ini pondasi mesinnya juga sudah kita bikin seperti standar. Jadi mesinnya benar-benar duduk. Dan ini sampai nanti mesinnya mau duduk baru dilepas, Om ya. Baru dilepas ininya, stoppernya itu. Semuanya seperti ini. Dan itu pompa balas. Kemudian di belakang sana itu ada pompa pemadam. Pokoknya ini sudah sesuai dengan ketentuan di kapal gitu. Kadang-kadang kan ada orang bikin pondasi itu dia gantung ya. Ini tidak. Ini mesin dan gearboxnya nanti duduk dengan baik. Nah, ini. Kemudian di sini ada strainer, lalu di situ power pack atau untuk steering atau untuk jangkar, kayaknya sih untuk steering ya. Itu OWS. Dan di belakang ini tangki-tangki seperti biasa. Dan di depan itu ada tangki BBM 3 biji. Tangki BBM. Halo Om, itu yang masang pipa itu. Bapak tuh. Mantap. Oke, sementara seperti ini, nanti kalau sudah jadi kita review secara total ya. Saya tunjukkan sekilas saja. Oke, itu saja video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Dan kalau ada tambahan-tambahan request, sampaikan juga. Dan di video berikutnya akan saya tunjukkan program perhitungan untuk tank table. Saya ulang lagi karena kemarin ada perubahan program ya, ada perubahan-program, bukan perubahan, maaf, ada tambahan. Jadi di situ ada tipe beberapa kondisi trim, ada beberapa tipe, dan itu saya buat program yang berbeda. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana programnya dan caranya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.